Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru ya, terkait penting dan mendesak ya, untuk semua guru honorer diwajibkan siapkan 4 dokumen utama ini. Jadi di sini tendik honorer juga termasuk ya, jangan sampai terlambat. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point terkait apa sih 4 dokumen utama ini yang diwajibkan disiapkan oleh semua guru honorer ya, dan juga tendik honorer. Oke, let's go. Di sini baru-baru saja ya informasi terbaru ya dari Badan Kepegawaian Negara terkait pendataan honorer dan pendaftaran P3K 2022 Bapak Ibu ya. Di sini disebutkan bahwasanya Badan Kepegawaian Negara itu memberikan info ya terbaru perihal kapan pendaftaran P3K 2022 akan dibuka ya. Di sini namun masyarakat kembali harus bersabar karena BKN menegaskan pemerintah belum membuka pendaftaran P3K 2022 karena masih fokus pada pendataan honorer ya. Jadi sampai saat ini itu pemerintah Bapak Ibu ya, itu belum membuka pendaftaran P3K 2022 karena memang pemerintah itu masih fokus pada pendataan honorer ya. Itu harus Bapak Ibu pahami. Nah, juga dikatakan di sini bahwasanya pendaftaran P3K 2022 dibuka setelah pendataan tenaga non ASN ya atau honorer selesai. Di sini dikatakan belum ada kebijakan pemerintah Bapak Ibu ya soal pelaksanaan P3K 2022. Belum dibahas juga di Panselnas dan masih sebatas pada pendataan. Nah, kata Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Bapak BKN Bapak Suharmen ya, Jumat tanggal 5 bulan 8 2022. Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya berdasarkan SMMPAN RB, pendataan honorer harus selesai pada 30 September 2023 ya. Pemerintah daerah Pemda yang belum menyelesaikan pendataan honorer hingga tenggat waktu tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer. Ya, ini parah sekali Bapak Ibu ya. Jadi tenggat waktu ya, bukan 2023, 2022 Bapak Ibu ya. Nah, ini salah. Jadi tenggat waktu untuk pendataan honorer ini kan 30 September ya 2022. Kalau misalkan pemerintah daerah tidak melakukan pendataan honorer, anggaplah tidak menyelesaikan minimal ya hingga tenggat waktu tersebut, maka dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer. Itu yang nantinya sangat membahayakan posisi Bapak Ibu ya. Apalagi kalau posisi Bapak Ibu ini sudah guru yang sudah lolos PG. Jangan pernah tidak mengikuti pendataan. Jangan karena Bapak Ibu sudah lolos passing grade kemudian Bapak mencuikan pendataan. Itu salah besar Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak diangkat nanti ya. Nah, itu takutnya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya kemarin ya sudah banyak beredar ya terkait pendataan ya. Di sini ada beberapa data yang Bapak Ibu harus pahami ya. Dan di sini kami menyimpulkan sebenarnya ada 4 data utama ya yang wajib untuk Bapak Ibu store nantinya di pendataan honorer. Itu yang pertama adalah ijazah terakhir ya. Kemudian SK atau SPK pengangkatan pertama ya, pertama SK atau SPK pengangkatan pertama sampai dengan Desember 2021 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bukti pembayaran honorium dari awal pengangkatan sampai Desember 2021 ya, seperti itu. Nah, kemudian mengisi daftar nama tenaga non-ASN format lampiran 1 dan riwayat kontrak kerja non-ASN format lampiran 2. Format lampiran tersebut dapat didownload pada link https non-ASN Disdik. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di pendataan honorer wajib ya Bapak Ibu, wajib menyetor SK pertama
sampai Desember untuk pengangkatan ya. SK pengangkatan pertama sampai Desember 2021 itu wajib dikumpul dan juga harus dilegalisir Bapak Ibu ya. Kemudian kedua adalah bukti pembayaran honorium. Berarti ini bagi guru honorer, Bapak Ibu siapkan bukti pembayaran honorium Bapak Ibu itu dari penganggaran dana BOS ya. Dari penganggaran dana BOS. Nah, sampai dengan Desember 2021. Itu harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi harus ada bukti pembayaran honorium ya. Dan dari awal pengangkatan sampai dengan Desember 2021. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan semua bukti honorium pembayaran kita dari awal pengangkatan dan sampai dengan Desember 2021. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu ada sebagian bukti pembayaran Bapak Ibu itu yang hilang ya, yang hilang misalkan Bapak Ibu bisa koordinasikan dulu di Dinas Pendidikan ya. Jangan sampai ya ada kebijakan ya, keringanan untuk bukti pembayaran honorium dari awal pengangkatan sampai Desember 2021. Karena saya perhatikan banyak sekali guru-guru yang kehilangan ya bukti pembayaran honorium di LPJ. Apalagi bagi yang pengangkatan honorernya itu sudah lama sekali, masa pengabdiannya sudah lama sekali. Ini yang harus diperhatikan juga sih oleh pemerintah untuk tidak menyusahkan honorer ya terkait bukti pembayaran honorium ya. Kemudian mengisi daftar nama tenaga non ASN, format lampiran 1 dan riwayat kerja kontrak kerja ya tenaga non ASN ya Bapak Ibu ya. Format lampiran 2, format lampiran 1 dapat di-download ya. Nah, ini salah satu edaran dari salah satu provinsi ya, kabupaten kota. Nah, di sini yang Bapak Ibu bisa pahami ya. Nah, di sini ada juga Bapak Ibu ya, sebenarnya dari beberapa Pemda yang menginstruksikan seperti ini. Ada yang fotokopi NIK ya, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi ijazah. Nah, ini tentunya Bapak Ibu siapkan saja juga ya, siapkan saja juga. Tetapi yang paling utama ya, yang paling utama akan diperiksa adalah ini, fotokopi SK pengangkatan awal sampai terakhir. Kemudian fotokopi bukti pembayaran gaji berdasarkan SK. Nah, kemudian pengangkatannya ya, ya. Ini fotokopi bukti pembayaran honorium ya di dana BOS kalau guru honorer. Itu berdasarkan SK pengangkatan awal sampai SK terakhir ya. Jadi khusus untuk THK XK2 itu melampirkan kartu peserta ujian tahun 2013. Kemudian nantinya print out ya formasi isian lampiran 1 dan lampiran 2. Ya, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi khusus untuk THK XK2 itu melampirkan kartu peserta ujian tahun 2013. Print out format isi lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian di sini perlu diperhatikan ya. Nah, ini adalah format pendataan ya. Nah, format pendataan. Nah, ini format pendataan Bapak Ibu ya, format pendataan. Jadi Bapak Ibu perlu pahami ya bahwa seperti ini format pendataan yang harus diisi nantinya, tetapi bisa jadi berbeda di daerah lain, tetapi seperti inilah gambarannya Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade jangan pernah menganggap remeh pendataan honorer ini. Jangan sampai karena Bapak Ibu sudah lolos PG lantas Bapak Ibu mengatakan tidak usah ikut pendataan karena lulus PG. Ingat, jangan sampai itu membatalkan kelulusan Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Karena ketika Bapak Ibu tidak masuk database, maka Bapak Ibu sudah tidak dianggap honorer lagi dan Bapak Ibu tidak akan didata kembali oleh BKN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.